ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذه الفعالية القيمة التي نلتقي فيها لنتعلم من علمائنا الأفاضل. اليوم سيكون معنا ضيفنا الكريم الأستاذ Haji Bakhtiar Bahri LC في برنامج علمية kelas inspirasi. نسأل الله عز وجل أن يبارك في وقتنا هذا ويجعلنا من أهل العلم والعمل. ولذا فباسم اللجنة المنظمة نشكر جميعا على حضوركم ومشاركتكم في هذه الفعالية التي إن شاء الله سيوفر لنا فتحا جديدا وملهما في تجارب حياتنا. حسنا، لبدء الفعالية لنفتحها بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. لمتابعة الفعالية دعونا نسمع تلاوة آيات كريمة من القرآن الذي سيتلوها علينا الأخ أدنان فردوس وسري. فعل الأخ أدنان، نتفضل عليه مشكورا ومأجورا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة
واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا للأخ على تلاوة آيات القرآن. نرجو أن تكون الآيات التي سمعناها تجلب لنا بركة وفضلا في حياتنا جميعا. الفعالية التالية هي كلام من رئيس المدرسة برنامج إعداد العلماء للجمعية الوحدة الإسلامية الأستاذ أحمد ناسي سيدو LCMAG. فعلى الأستاذ نتفضل عليه مشكورا ومأجورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal asatidzah najillah wa babil qulaba tukumullahu ta'ala jami'an. Ala wajh khusus Ustadzuna Fadil Ustadz Bahtiar Bahri hafizahullah ta'ala wa jami'ul asatidzah min barnamij Jadid Ulama. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita diberikan kembali kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali mengadakan kelas inspirasi yang di bulan sebelumnya kita tidak sempat adakan karena diganti dengan tabligh akbar, begitu ya, kalau tidak salah. Nah, namun di kesempatan kali ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk kembali mengadakan kelas inspirasi ini, dan mungkin ya kita sudah ada yang loyo, sudah ada yang malas dan butuh inspirasi ya. Ada yang malas, ada yang rajin. Malasnya di belajar, rajinnya di bola. Nah ini. Nah, insya Allah akan ada inspirasi khusus ya hari ini dari Ustaz Al-Fatih. Baik sekalian, sedikit terkait Ustaz kita, atau jangan salfok, jangan kira kita seumuran, tidak ya. Ustaz sudah ya kalau umur ya, tapi masih muda dari sisi wajah. Mungkin anda tidak percaya kalau saya katakan beliau masih ngajar kami di Istiqamah dan Ustaz Naim. Ya kalau apa sudah pasti, karena baru-baru kita yang sudah lama ya masih diajar oleh beliau. Bahkan ada yang ngajar kami juga masih diajar oleh Ustaz Bahtiar. Nah, hafizahullah ta'ala. Beliau ya insyaallah lalu tanda dulu. Beliau dari Madinah ya. Dari Setiba saja. Setiba kemudian ke Madinah. Di Madinah itu masih aktif main bola. Masih bukan cuma aktif ya, sering juara main bola. Bahkan ketika menjadi dosen di Setiba ya, kalau beliau ada insya Allah saya tidak sering menang melawan mahasiswa. Nah, termasuk Ustaz Isran ya, beliau juga itu pemain bola, dan juga Ustaz Bahtiar. Namun di balik kehebatan beliau, ternyata beliau juga hebat di sisi keilmuan ya. Keilmuan beliau termasuk yang insyaallah lahu khazanah ilmiah fi ilmi hadis ya. Beliau kalau ilmu hadis mengajar tidak usah bawa buku ya, dan memang tanya yang pernah diajar ya, tidak pernah bawa buku. Nah, karena sudah melekat di pikiran beliau, dan kita dikejutkan dengan nazam ya. Nazam itu seperti yang aku mapatkan ya, seperti maklumat yang pernah aku mapatkan, maklumat Al-Hurjuzah Aminiyah dan di Dikri Haji Asyarul Bagiyah, dan nazam-nazam yang aku mapatkan yang lain. Nah, beliau punya banyak itu. Ada yang pernah saya sampaikan kepada antum yang terkait tarif yang cuma 30 bait lebih saja, 30 bait lebih, tapi itu sudah mengupas tarikh Nabi SAW dari awal sampai mati, meninggal dunia. Nah, ada juga di kan kita punya Aqidatul Manhajuna di Wahdah Islamiyah, beliau buat nazam untuk ini ya. Saya lupa berapa baik
dan banyak yang lain. Ya. Mungkin di Nahwu juga ada, kalau tidak salah. Nah, ya namanya Al-Mantumah. Ada Ibrahimnya sendiri, Abaktiarnya semua. Nah, ya bagus menjadi kemutamah. Ya. Cara di sini, ya boleh Pak usulkan, tapi belum kita sepakati, ya belum kita sepakati. Nah, dan itu membuat itu bukan asal-asalan, ya. Ada kaedahnya, ada kaedah bahasanya. Nah, jadi orang yang bisa buat namun begitu itu harus betul-betul paham dengan bahasa, harus betul-betul paham dengan bahasa. Kita kan kalau buat-buat yang penting akhir-akhirnya sama, ya. Kalau tidak ada kaidah-kaidah sendirinya dalam membuat hal-hal yang seperti itu. Nah, semoga hari ini insyaallah beliau memberikan inspirasi kepada kita semua terkait bagaimana bisa, ya, kok bisa tetap hebat main bola tapi tetap mendalami lautan keilmuan. Nah, karena sebagian di sini Ustaz dia lebih suka main bola daripada belajar, ya. Jadi ini yang perlu diyakin, ya. Bahkan mungkin ada yang mau pindah ke sekolah bola, luar biasa, ya. Tapi mudah-mudahan dan tidak ada. Kemudian tujuan diadakannya sekolah ini, tujuannya diadakannya kelas inspirasi ini, ya, sesuai dengan namanya, itu memberikan inspirasi, ya, inspirasi kepada kita semua, yang berupa cerita-cerita para asatidzah kita, ya, asatidzah kita yang telah dahulu mencicipi bagaimana pahit manisnya, ya, pahit manisnya dalam menuntut ilmu. Nah, saya tidak mau terlalu lama karena kita juga sudah tidur dengan nasihat-nasihat Ustaz kita. Syukur wa jazakumullah khairan. Sebenarnya sudah lama saya sampaikan ke beliau kita akan undang. Mungkin bulan lalu saja. Mungkin sudah sampai bulan lalu atau 2 bulan lalu, tidak salah. Nah, tapi baru kali ini beliau alhamdulillah bisa menyempatkan datang untuk duduk di majelis dan memberikan faedah kepada kita semua. Baik, ini yang bisa kami sampaikan. Syukran wa jazakumullah khairan. Sallallahu alaihi Muhammad alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاكم الله خيرا للأستاذ على كلامه الذي يحمل الحافزات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه خير ويسهل لنا فهم حكمة من هذه الفعالية. الفعالية التالية هي الفعالية الرئيسية لهذا اليوم، هي تقديم مادة كلاس انفراسي. الحمد لله بهذه الفرصة الثمينة سنسمع علما نافعا جدا من الأستاذ هاجي بختيار بحري LC الذي سيقدم لنا مادة كلاس انفراسي. هذه الفعالية سيديرها الموجه المحترم عبد الحفيظ، فلفضيلتهما فليتفضل عليهما مشكورين ومأجورين.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang Maha Suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang Maha Tahu. Segenap sanjung hanyalah milik Allah yang Maha Agung. Salawat berbingkai salam marilah kita sanjungkan kepada Mahkota Alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala sakiti, yakni Habibina wa Nabiyina wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan kami muliakan narasumber kita pada hari ini, yang Ustazuna Al-Ustaz Haji Bahtiar Bahri LC Hafizahullah Ta'ala. Kemudian yang kami hormati dan kami cintai para pendidik roh kami, yakni para asatizah Hafizahullah Ta'ala jami'an. Dan yang kami cintai dan kami banggakan para santri sekalian, dan kepada seluruh hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan sejati bukanlah hal yang mudah. Ia menuntut keberanian untuk meninggalkan zona nyaman, tekad untuk memperbaiki diri, dan kesabaran dalam menghadapi tantangan. Namun ketika seseorang berhasil menaklukkan segala rintangan dalam proses perubahan, lahirlah sosok-sosok hebat yang mampu menginspirasi banyak orang. Maka insya Allah pada hari ini kita akan mendengarkan kisah nyata dari narasumber yang telah menapaki perjalanan transformasi diri mereka dari titik terendah hingga mencapai puncak prestasi dan kebermanfaatan. Semoga perjalanan hijrah dan perubahan mereka mampu membangkitkan semangat kita semua untuk terus belajar, berbenah, dan berkontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Namun sebelum narasumber menyampaikan materi dan inspirasi yang akan beliau sampaikan, terlebih dahulu mari kita mengenal lebih jauh siapakah sosok beliau. Nama lengkap beliau Haji Bahtiar Bahri LC. Kemudian status beliau saat ini telah menikah dan telah memiliki 2 orang anak. Anak pertama beliau bernama Ibrahim. Kemudian anak kedua beliau bernama Maryam. Adapun riwayat pendidikan beliau merupakan alumni Strata 1 Universitas Islam Madinah, dan beliau merupakan dosen Institut Agama Islam Istiba Makassar. Kemudian untuk lebih mengefisienkan waktu, kita sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi yang akan beliau sampaikan. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Ustaz natafaddalu alaihi mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi
والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا خير خلق الله أجمعين محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, pada hari ini kita mengisi waktu kita dengan bermajlis di rumah Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang disenangi oleh penduduk langit dan penduduk bumi yang soleh. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan sama-sama bermudarasah, ya, saling memberikan manfaat, tanasuh, ya, dalam kebaikan. Semoga dengan itu insyaallah kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sempat berpikir apa maudhu atau tema yang tepat untuk anak-anakku sekalian yang ada di markas Ibnu Katsir ini. Maka saya memilih satu tema yang berbunyi kaifa atau bimaza atau min aina, ya. Boleh kita pakai kaifa, boleh min aina, ya, atau bimaza. Min aina nabda'u al-injazatil kubra, ya. Dari mana kita memulai injazat? Injazat itu artinya prestasi, ya, al-kubra, yang besar. Kita semua punya cita-cita, ya. Kita ingin menjadi anak-anak yang berprestasi. Bahkan cita-cita kita, ya, tidak berlebihan kalau dikatakan setinggi langit, ya. Para penyair Arab dulu itu biasa mengungkapkan, ya, keinginannya dengan bahasa seperti itu, ya, bahwa hatinya tergantung dengan bintang-bintang, ya, artinya cita-citanya itu sangat tinggi. Alhamdulillah, kalau kita membaca Al-Quran, ya, dan menghayati, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, maka kita selalu, ya, mendapati istilah prestasi-prestasi itu, walaupun dengan bahasa yang lain, ya. Di dalam Al-Quran ada istilah ulaika humul muflihun misalnya, atau qad aflahal mu'minun, ya, dan seterusnya. Itu bahasa lain daripada al-injazat, ya, beruntung. Namun orang beriman itu kan injazatnya bukan hanya dibatasi oleh waktu kita hidup di dunia. Kita berusaha punya injazat itu, prestasi itu sampai ke hari akhirat, ya. Kita berprestasi di dunia ini, kita mendapatkan al-falah di dunia ini juga di hari kemudian nanti. Bahkan itu falah yang paling, ya, yang paling tinggi bagi kita.
ketika beruntung di hari kemudian nanti. Kita akan menyebutkan, ya, min aina nabda'u al-injazat al-kubra. Yang paling pertama, al-bi'ah, ya, al-bi'ah. Apa artinya al-bi'ah? Ya, al-bi'ah lingkungan. Ya. Kalau kita ingin berprestasi, maka kita harus mencari lingkungan yang tepat untuk menjadi anak yang punya injazat. Ya. Apa dalilnya? Kalau kita ini harus berada di bi'ah yang baik. Nabi SAW dalam hadis bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi. Setiap anak itu berada di atas fitrah. Maka untuk menjaga fitrah ini, anak harus ditempatkan di bi'ah yang baik. Fitrah di sini banyak tafsirannya dari para ulama. Makna fitrah, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Tapi penafsiran yang berbeda itu tidak bertabrakan, tidak berseberangan. Ya, maknanya sama, yaitu fitratul iman, fitratul al-islam, fitratul al-Quran. Jadi anak itu harus berada dalam bi'atun islamiyatun, ya, di lingkungan islami. Kalau mau menjadi hafizul Quran, dia harus berada di bi'atu tahfizul Quran. Ya. Saya berikan contoh. Antum biasa membaca hadis, ya. Baca hadis al-arba'in sudah dihafal Ustaz. Insyaallah nanti ada muqarrar arba'in nawawiyahnya, ya. Kalau kitabul jami' ya sudah sering baca, ya, kitabul jami'. Kalau kita membaca hadis misalnya, ya, kita sering membaca di akhir hadis itu atau di penghujung hadis, ya, penulis mengatakan rawahu siapa? Rawahu al-Bukhari, ya, atau akhrajahu Muslim, ya, atau rawahu Abu Dawud, rawahu Tirmizi, ya. Apa artinya rawahu? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Ya. Siapa itu Imam Bukhari? Ya. Yang pernah membaca biografi Imam Bukhari, ya, sebagian ulama menulis biografinya dengan mengatakan, ya, kana Imam Al-Bukhari baina ailatin sholihatin, ya, itu berada di keluarga yang baik. Atau Abu Dawud misalnya, ya, salah seorang ulama yang menulis biografi Imam Abu Dawud, ya, Sulaiman bin Al-Ash'ah As-Sijistani. Beliau adalah penulis kitab hadis. Ya, apa nama kitab hadisnya? Sunan Abi Dawud, ya. Salah satu kutubus sittah. Kutubus sittah berapa jumlahnya? Buku induk, ya, dalam hadis sittah, ya, jumlahnya sittah, 6, ya. Ya. Salah satunya adalah Sunan Abi Dawud. Salah seorang ulama yang menulis biografinya mengatakan, ya, kana abuhu aliman, ya,
kana abuhu alim wa ummuhu alimatan wa ammuhu aliman. Ya. Intinya bahwa beliau ini menjadi seorang ulama, ya, menjadi seorang ulama atau menjadi seorang pakar hadis, ya, mampu menghafal sampai bukan ribuan, ya, bahkan ya, puluhan ribu, ratusan ribu hadis dihafal oleh beliau. Bukan hanya yang sahih, hadis-hadis dhaif dan lemah, ya, maudhu pun dihafal oleh beliau. Kenapa? Karena dari kecil beliau sudah berada di bi'atun ilmiah, ya, bi'atun ilmiah, lingkungan yang di situ ya selalu orang belajar, ya, di situ orang selalu membaca Al-Quran. Jadi dia bisa mendapatkan manfaat dari lingkungannya. Ya. Saya yakin, ya, anak-anakku sekalian masuk ke sini karena atau orang tuanya, ya, orang tua anak-anak sekalian memasukkan di sini supaya bisa berada di bi'ah ilmiah itu, ya. Maka bersyukur, ya, ketika misalnya di pagi hari mengawali hari dengan salat witir, ya, mengawali hari dengan membaca Al-Quran, ya, salat subuh, lalu kemudian dilanjutkan dengan zikir pagi, ya, terus lanjutkan dengan membaca Al-Quran, murajaah, ya, nanti mendapatkan lagi ilmu dari kelas dan seterusnya. Ini tujuannya untuk apa? Supaya nanti antum bisa menjadi apa? Anak-anak yang punya al-injazat al-kubra. Ya. Satadkuruna ma aqulu lakum. Ya. Ini bahasa Al-Qur'an, ya. Ya, satadkuruna ma aqulu lakum. Apa yang saya katakan saat ini akan antum ingat bahwa ternyata saya mampu seperti ini karena dulu saya mondok, ya, di Maros, di pegunungan Maros, ya. Ini pegunungan tapi masya Allah bi'ah Islamiyah, ya, bi'ah salihah, ya, membentuk pribadi Muslim yang insya Allah menjadi manusia-manusia yang punya injazat al-kubra. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, al-jiddu wal mujahadah, ya. Al-jiddu wal mujahadah. Al-jiddu itu artinya kesungguhan, ya. Wal mujahadah, ya, al-mujahadah mungkin bisa diterjemahkan militan, ya, kesungguhan dan militansi. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang punya injazat kubra, ya, prestasi besar, dari kecil kita harus punya kesungguhan belajar, ya. Dari kecil kita sudah punya kemauan untuk menghafal Al-Quran, mencintai, ya, hafalan kita. Tidak sekedar menghafal, menambah hafalan, tetapi mencintai hafalan itu. Bagaimana orang yang mencintai hafalannya? Ya, tidak dibiarkan hafalannya menghilang, ya, terus dimurajaah, ya, harus dimurajaah. Rugi kalau misalnya kita sudah setengah mati menghafal, tapi pada akhirnya hilang, ya, yatafallat, ya. Makanya Al-Quran itu ya seperti, ya, al-ibil al-mu'aqqal, ya, hewan yang diikat, ya.
Kalau ikatannya dilepas, artinya tidak dimurajaah, tidak berusaha diulang kembali, maka akan hilang. Ya. Kalau dibiarkan terlepas dari ikatannya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tafallata, dia akan pergi, hewan itu akan pergi. Begitu juga Al-Quran. Ya, jadi apapun kegiatan kita, ya, dalam sehari itu, ya, sesibuk apapun kita di hari itu, maka jangan pernah meninggalkan murajaah. Ya. Murajaah penting. Ya. Tadi Ustaz katakan banyak, ya, santri ini suka main bola. Ya, tidak masalah itu. Ya. Karena ya Nabi pernah mengatakan sa'atan-sa'atan. Ya. Sa'atan-sa'atan artinya apa? Ada sahabat, ya, ada sahabat melapor kepada Nabi SAW, ya, namanya Hanzalah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, nafaqah Hanzalah. Wahai Rasulullah, ini Hanzalah ini, saya ini sudah munafik. Ya. Kenapa katanya? Kalau saya berada di majelis Nabi, oh saya bersungguh-sungguh belajar. Tapi kalau saya sudah pulang ke rumah, saya bercanda dengan keluarga, yang bermain-main dengan anak saya. Artinya kegiatan tidak seperti kalau bersama dengan Nabi. Ya, kalau bersama dengan Nabi serius. Tapi kalau pulang ke rumah, saya bercanda dan bergurau dengan keluarga. Nah, Nabi mengatakan sa'atan. Ya, tidak masalah itu. Ya. Artinya sekali-kali kita serius di hari itu, ada juga waktu kita untuk apa? Untuk menghilangkan kepenatan hidup. Ya, makanya ada yang disebut utlah. Ya, walaupun istilah utlah banyak yang tidak suka, ya. Utlah itu artinya kosong. Ya, mengosongkan otak, ya, dari apa? Rutinitas atau an-nasyatat al-yaumiyah. Ya. Kalau di 5 hari kita sibuk belajar serius, nanti di hari liburnya ada disebut yaumul udlah, tidak belajar. Ya. Istilah udlah itu mengosongkan diri dari belajar. Lebih tepatnya sebetulnya al-ijazah saja, ya, yaumul ijazah. Jangan disebut, ya, jaa yaumul udlah. Tapi bilang, ya, jaa tuhana waktu al-ijazah. Ya, udlah itu tidak bagus. Ya, udlah kosong betul. Padahal seorang muslim itu tidak ada udlahnya. Ya, walaupun di hari Sabtu misalnya seperti hari ini tidak ada kegiatan belajar mengajar di kelas, tetapi bisa kita setting, ya, bisa kita jadwalkan, misalnya di hari itu ada kegiatan yang di luar dari rutinitas tadi, berupa kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya. Ya, termasuk misalnya di sore hari, ya, main bolanya sore hari. Iya, di sore hari. Tidak masalah setiap hari olahraga di sore hari. Ya, karena sebentar lagi maghrib. Yang setelah maghrib kan kembali serius yang menghafal. Yang tidak bagus itu, ya, main bola di sore hari, ya, main bola sore hari, ya, tujuannya untuk refreshing, ya, untuk mengembalikan nasyatat nanti, tetapi nasyatnya tidak kembali, ya. Nasyat itu yang masalah itu, ya. Sudah maghrib malah loyo, sudah isya tidak fokus. Ya, seharusnya tujuan dari riyadhah tadi itu atau an-nasyatat, ya, al-masaiyah berupa olahraga itu tujuannya untuk mengembalikan keseriusan kalau nanti, ya, tiba waktunya kita murajaah seperti itu, ya. Ya. Jadi harus al-jiddu wal ijtihad, harus punya kesungguhan, sungguh-sungguh belajar, ya. Jadi ada waktunya kita harus bersungguh-sungguh. Di saat kita di kelas harus, ya, mutayaqiz. Mutayaqiz artinya, ya, tidak sekedar mata melek, ya, tetapi
hati juga fokus ya untuk memahami pelajaran. Itu namanya mutayaqqis ya. Ya, mutayaqqis atau mustaiqiz. Kalau mustaiqiz umum ya, mutayaqqis fokus ya pada apa yang disampaikan oleh guru. Begitu. Ya. Nanti ada saatnya kita ya menghilangkan itu ya di sore hari atau di malam hari ketika kita tidur istirahat ya seperti itu. Selanjutnya, ikhwani billah, ini yang keberapa ini? Yang ke-7 ya? Oh, baru ya, iya, baru kedua ya. Iya. Nah, sekarang yang ketiga, ya. Apa yang ketiga? Yang ketiga itu ya tanzimul waqt. Ini ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Tanzimu al-waqti. Kita harus pandai mengatur waktu. Ya. Harus bisa mengatur waktu. Ada waktunya kita belajar, ada waktunya murajaah, ada waktunya istirahat, ya, ada waktunya menghafal, ya, dan ada waktunya berolahraga, ya. Harus tanzimu al-waqt. Harus bisa mengatur waktu dengan baik. Saya kira, ya saya yakin ustaz-ustaz di sini, ya, paling pandai mengatur waktu. Ya, makanya ikuti saja, ya, aturan waktu yang sudah ditetapkan oleh pondok. Ya, insya Allah antum akan mendapatkan manfaat dari situ. Ya, dari tanzimu al-waqti yang sudah ditetapkan itu. Gitu ya. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang keempat. Yang keempat itu as-sabr. Yes, harus bersabar. Semua orang-orang yang besar itu, ikhwani billah, anak-anakku sekalian, semua ya, orang-orang besar karena mereka bersabar. Ya. Siapa saja yang menjadi besar, ya besar dalam kebaikan, ya, bahkan yang besar dalam keburukan, ya, dalam keburukan itu karena dia bersabar, ya, dia bersabar. Ada dulu petinju, ya, ada petinju Muslim, namanya Muhammad Ali. Ini bukan di zamannya antum ya. Muhammad Ali itu tahun 80-an sudah mulai redup, ya. Maka muncul petinju Muslim. Setelahnya Mike Tyson atau Abdul Aziz Mike Tyson, ya. Kemudian redup di tahun 90-an. Di tahun belakangan ya tinju diambil alih oleh apa itu? UFC ya, UFC. Yang muncul lagi petarung-petarung hebat dari Rusia, Dagestan, ya, keturunan mujahid, ya, Mongolia dulu. Siapa namanya itu? Iya, Khabib ya. Nah itu Muhammad Ali itu pernah ditanya, ya kenapa Anda bisa juara terus, susah dikalahkan, ya? Padahal biasa sudah mau jatuh, tetapi pada akhirnya mampu bertahan dan menjadi juara. Dia bilang, sebetulnya saya sakit itu, ya. Kena tinju, saya sakit dan sudah mau roboh, tapi saya bersabar, ya. Dan saya yakin bahwa lawan saya juga sakit. Jadi siapa yang menang adalah yang mampu bersabar, ya, seperti itu. Dulu ada komandan militer ya, kalau tidak salah di perang Teluk itu atau perang dunia kayaknya. Jadi tanya, ya, apa rahasianya sehingga Anda bisa ya memenangi banyak ya pertempuran. Maka dia bilang, coba buka mulutmu, ya, buka mulutmu. Maka dia masukkan jarinya di mulut orang yang bertanya itu, ya. Dia bilang, masukkan juga jarimu ke mulut saya gigit, kamu juga gigit tangan saya, ya.
maka masing-masing menggigit, ya. Sampai kemudian yang bertanya ini berteriak, tidak kuat dia, ya. Saya tadi sakit, kamu juga sakit, tetapi yang mengalah kamu, maka sayalah pemenangnya karena saya bersabar, ya, menderita kesakitan. Itu jadi bersabar itu, ya, adalah rahasia untuk menjadi orang yang punya al-injazat al-kubra. Kalau kita tidak bersabar, maka kita tidak bisa menjadi orang-orang yang disebut sebagai ashabul injazat al-kubra. Ada seorang ulama, ya, bernama Baqi bin Makhlad. Baqi bin Makhlad. Ini ulama hadis, ya. Ulama hadis, ya. Menurut banyak ulama yang menulis biografinya, tidak pernah ada buku hadis, ya, ditulis, ya, tidak pernah ada buku hadis yang ditulis lebih besar dari buku hadis yang ditulis oleh Baqi bin Makhlad. Beliau ulama dari Spanyol, ya, beliau ulama dari Spanyol. Punya musnad, ya. Ada buku hadis, ya, namanya Musnad Ahmad. Ini salah satu buku hadis yang besar, ya, puluhan jilid, yang berisi, ya, ribuan hadis, ya, puluhan ribu hadis. Baqi bin Makhlad itu bukunya jauh lebih banyak, ya, daripada jauh lebih besar daripada buku yang ditulis oleh Imam Ahmad. Ya, padahal Musnad Ahmad termasuk buku yang sangat besar, ya, buku hadis yang sangat besar. Adapun Baqi bin Makhlad, ya, lebih besar lagi, ya, jauh lebih besar lagi, ya, Musnad Baqi bin Makhlad. Sayang sekali bukunya tidak sampai ke kita, ya, tapi para ulama menyebutkan itu, bahwa beliau punya buku yang paling besar, ya, buku hadis yang paling besar bernama Musnad Baqi bin Makhlad. Nah, kenapa beliau mampu menulis atau mengumpulkan, ya, atau mentadwin hadis-hadis Nabi dalam satu buku dan jumlah yang sangat besar, dan bukunya menjadi, ya, akbaru musannafatin fil hadis, ya, akbaru musannafatin fil hadis, buku yang paling besar dalam hadis. Beliau itu Baqi bin Makhlad, ya, waktu, ya, masih remaja, ya, waktu masih remaja, ibunya mengatakan kepadanya, ya, saya mendengar ada ulama timur, ya, ulama timur, orang Spanyol itu, ya, kalau Spanyol kan berada di wilayah barat, ya, berada di wilayah barat, ya, barat di sana. Jadi Jazirah Arab, Mekah, ya, Madinah, terus negeri Syam, ya, Irak, Kufah, itu dianggap biladul masyriq, ya. Jadi mereka adalah biladul maghrib, ya. Adapun yang hidup di Jazirah Arab disebut biladul al-masyriq, ya. Jadi ibunya mengatakan, saya mendengar di timur itu, ya, di biladul masyriq ada ulama hadis, ya, bernama Ahmad bin Hanbal atau Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Ya. Saya ingin kamu mengambil hadis dari dia, ya. Saya ingin kamu mendatangi Ahmad bin Hanbal ini belajar hadis, ya, dan jangan pulang, ya, jangan pulang kalau belum memaksimalkan talaqi hadis, ya. Dengarkan banyak hadis dari dia,
Ya. Hafal hadis-hadisnya, catat hadis-hadisnya. Ya. Pokoknya kuras ilmunya. Ya. Dan ibunya ini tidak punya banyak uang. Ya. Tidak punya banyak uang. Makanya untuk ke mana, ke Baghdad ya, tempat Imam Ahmad. Dari Spanyol ke Baghdad. Baghdad di mana? Di Irak ya, ibu kota Irak. Nah, itu kan jarak yang sangat jauh. Spanyol di bagian barat ya, bagian barat Eropa. Ya. Kalau Baghdad itu sudah masuk wilayah Asia, bukan lagi di Eropa, sudah masuk wilayah Asia. Makanya disebut timurnya dunia. Ya, kalau Spanyol dianggap sebagai baratnya dunia Islam. Ya. Berangkatlah Baqi bin Makhlad ya dari Spanyol, dari Andalusia ke Baghdad, mengikuti apa? Mengikuti kafilah yang sedang dia nebeng di situ, di kafilah haji atau rombongan haji, ya, ikut di situ. Tapi beliau targetnya adalah Baghdad, bukan Hijaz, bukan Mekah. Ya, ikut di rombongan itu. Ya, jalan kaki, ya, jalan kaki. Jadi kafilah-kafilahnya itu yang di tempat di nebeng, mereka naik onta, ya, naik kendaraan. Ya, anak ini yang masih remaja ini jalan kaki, melintasi apa coba? Padang Sahara yang tandus, ya, jalan kaki dari Andalusia. Ya, bagaimana jauhnya itu? Ya, melintasi benua Afrika. Ya, dari Andalusia, dari Spanyol itu kan tidak langsung masuk ke daratan, harus menyeberang ke Maroko dulu, ya, menyeberang ke Maroko. Ya. Tahu Maroko ya? Maroko di seberangnya itu, dia berada di mana? Di Afrika, tapi berseberangan dengan Spanyol. Ya, kalau kita di Maroko itu kelihatan gunung-gunung Spanyol. Ya, atau kalau kita di pantai Spanyol, ya kelihatan gunung-gunungnya Maroko, ya. Tahu ya Maroko ya, pemain bola ini pasti tahu Maroko. Nah, dari Maroko jalan kaki, ya, dari Maroko jalan kaki sampai di mana? Di Iskandaria. Mana Iskandaria? Mesir, ya. Nah, dari Iskandaria kemudian melintasi lagi negeri Syam, ya, melintasi negeri Syam, ya, Damaskus, ya, Suriah ya, dilintasi untuk sampai ke mana? Ke Irak, ke Baghdad. Ini butuh apa ini? Butuh kesabaran, ya, kesabaran yang luar biasa. Tidak sampai di situ ceritanya, ya. Lebih sabar lagi ketika beliau sampai di Baghdad, ya. Di mana Imam Ahmad? Ayo. Ada di Baghdad waktu itu? Imam Ahmad ada di Baghdad, tapi tidak boleh ditemui. Ya. Beliau belum sempat membaca WA-nya, ya. Kalau Imam Ahmad dilarang apa? Mengajar, ya. Di zaman itu ya belum ada alat komunikasi, ya. Jadi ternyata sampai di Baghdad Imam Ahmad sudah dilarang mengajar, tidak boleh mentahdits. Jadi ketika dia mendengarkan bahwa Imam Ahmad tidak punya majelis, ya, khalifah waktu itu melarang beliau, ya, mengajarkan ilmunya. Apa kata Baqi bin Makhlad? Saya pulang ke Spanyol, yang belum dapat apa-apa. Ibu saya mengatakan jangan pulang kalau belum
ya, menguras ya, ilmu Imam Ahmad. Jangan pulang. Ya. Maka dia mengatakan, saya tinggal di Baghdad, dapat apa saya? Dan saya tidak tahu kapan Imam Ahmad ini berhenti dilarang atau dibebaskan mengajar. Ya. Jadi apa manfaatnya saya tinggal di sini? Nah, kemudian beliau dapat ilham, ya, dapat ilham. Kamu bisa mengambil ilmu dari Imam Ahmad dengan cara seperti ini. Bagaimana caranya? Di pagi hari, Baqi bin Makhlad mendatangi rumah Imam Ahmad. Ya. Modelnya bukan model penuntut ilmu. Ya. Pakaiannya bukan pakaian penuntut ilmu. Pakaiannya itu pakaian orang miskin. Ya. Compan-camping pakaiannya, bawa apa? Bawa roti. Ya. Bawa roti. Jadi dia berpenampilan ya seperti orang fakir, orang yang sangat miskin, dan kerjanya menjual roti. Jadi mata-mata ini jasus, ya, tidak curiga. Ya. Yang datang orang miskin, kasihan. Tujuannya mencari makan, menjual roti. Keliling di Baghdad. Ya, sampai di rumah Imam Ahmad, ketuk-ketuk pintunya. Ya. Maka Imam Ahmad keluar. Apa ya tujuanmu datang? Maka dia sampaikan bahwa saya ini penampilan saya ya seperti penjual roti. Tapi tujuan saya mendengarkan hadis dari Anda. Saya datang dari Spanyol, dari Andalusia, negeri yang sangat jauh. Saya pulang tidak mengambil ilmu dari Anda, maka saya dapat marah dari Anda. Tolong setiap saya datang di pagi hari, berikan walau satu hadis saja. Ya, caranya seperti ini. Saya kasih roti, ya nanti kasih saya uang. Ya, di dalam uang itu atau ya ketika memberikan uang, ikutkan ya sepucuk kertas yang berisi satu hadis atau dua hadis. Nanti kalau saya pulang baru saya hafal. Begitu tiap hari. Ya, datang bawa roti, Imam Ahmad bayar rotinya dengan apa? Ya, dengan dirham disertai dengan hadis. Ada hadisnya yang menyertai dirham itu. Begitu tiap hari. Lalu kemudian terkumpul lah bertahun-tahun, dia berbulan-bulan sampai bertahun-tahun beliau seperti itu. Imam Ahmad belum dikeluarkan dari penjara rumah, belum dibebaskan mengajar, tapi mendapatkan ilmu dari beliau. Jadi Imam Ahmad kasih dia hadis, tuliskan hadis hari ini innamal a'malu binniyat, ya. Besok apalagi hakul muslim alal muslim sittun, ya, sampai terkumpul lumayan, ya, dalam setahun berapa hari? Lebih 300 hari. Kalau misalnya beliau dikasih saja 2 hadis, ya, setiap pagi, sudah berapa hadis? Sudah 600 lebih, 700 ya, 700 hadis. Sabar, hidup di negeri orang, jauh dari keluarga, demi mendapatkan ilmu, dia melakukan apa saja yang ia bisa lakukan dengan penuh kesabaran. Jadi itu ya, kunci keberapa itu? Keempat, ya. Kunci untuk menjadi sahibu al-injazat al-kubra harus bersabar. Bahkan Imam Syafi'i salah seorang ulama hadis dari kalangan tabi'in, ya. Beliau pernah ditanya, ya Imam,
min aina laka hadha? Ya Imam, min aina laka hadzal ilm kullu? Ya, Imam Syafi'i itu pakar hadis, ya, pakar fikih, ya, dan pakar bahasa. Beliau punya syair yang sangat banyak, ya, penulis syair, dia menghafal syair dan punya, ya, syair-syair yang sangat banyak. Ditanya, ini semua ilmu dari mana ini? Ya, Anda di zaman ini adalah madarul hadis, sentral hadis. Ya, semua, ya, penuntut ilmu hadis cari Anda, ya, untuk mendengarkan hadis karena Anda sebagai sentral hadis. Ya, dalam masalah fikih Anda mufti. Ya. Anna laka hadha, min aina laka hadha al-ilmu kullu? Semua ilmu ini dari mana? Apa jawaban beliau? Ya. Dengarkan jawabannya, ya. Binafi al-i'timad. Ya, binafi al-i'timad. Membuang apa yang dibuang? Al-i'timadu ala nafsi. Ya, menyandarkan diri pada kemampuan sendiri. Ya. Nafiyul i'timad, menafikan kemampuan sendiri. Artinya harus banyak berdoa kepada Allah. Ya, harus banyak berdoa. Ya, makanya Nabi SAW seperti yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya, Nabi itu setelah sholat subuh, ya, selalu membaca doa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, minta ilmu. Ya, setiap beliau selesai salat subuh, yang paling pertama diminta ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Mendahulukan ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, ya, wa amalan mutaqabbalan. Kenapa mendahulukan ilmu daripada rizqan thayyiban atau amalan mutaqabbalan? Karena dengan ilmu kita mendapatkan rizqan thayyiban. Dengan ilmu kita mendapatkan amalan makbulan atau amalan mutaqabbalan. Gitu. Ilmu itu, ya, sangat penting. Jadi nafiyul i'timad, buang jauh-jauh apa? Perasaan bahwa saya tidak butuh kepada Allah. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi harus banyak berdoa kepada Allah. Ya. Nabi saja, ya, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, minta kepada Allah untuk apa? Ditambahkan ilmunya. Qul, katakan, wahai Muhammad, Rabbi, Tuhanku, zidni, tambahkan untukku ilman, ilmu. Ya, sering baca seperti itu. Kalau ada pelajaran susah dihafal, ya, berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahkan buat saya itu. Ya, ada pelajaran susah dipahami, Rabbi zidni ilman, ya, tambahkan buat saya itu. Ya, hanya kamu yang mampu memberikan saya itu. Abu Hurairah aksarus sahabati riwayatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Ya. Itu waktu pertama beliau tiba di Madinah, itu tahun 7 Hijriah. Di tahun 7 Hijriah. Ya, artinya beliau terlambat masuk Islam, terlambat ketemu Nabi. Tapi luar biasanya, ya, mampu menjadi sahabat yang paling banyak apa? Menghafal dan meriwayatkan hadis dari Nabi. Ya. Rahasianya apa? Salah satunya kata beliau seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, pernah satu ketika ya beliau mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, hafalan saya ini lemah. Ya, tolong, ya, doakan saya supaya mampu menghafal, ya, mampu, ya, menghafal apa yang Anda sampaikan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan beliau dan menjadi, ya,
sahabat yang paling mudah menghafal dan paling kuat hafalannya. Dia mengatakan setelah Nabi mendoakan saya, ya, saya tidak pernah mendengarkan hadis dari beliau kecuali hadis itu dia sudah kuat di dalam hati saya. Ya, jadi itu berkahnya doa itu. Jadi tidak masalah ya. Antum misalnya datang ke Ustaz, tolong doakan saya, ya. Tolong ya, kalau sujud ya Ustaz, kalau sujud di salat tahajud ya sebut nama saya ya supaya Allah memudahkan saya mendapatkan ilmu. Ya, saya suka ilmu tetapi susah menghafal. Ya, saya mau menghafal Al-Qur'an tapi sangat berat. Ya, minta kepada ustaznya untuk didoakan. Ya. Itu yang pertama ya, nafyu al-i'timad. Dan yang kedua apa lagi? As-sairu fil bilad. As-sairu fil bilad. Datangi ilmu, sumber-sumber ilmu kita harus rakus ya kepadanya. Di pondok ini alhamdulillah ada ilmu yang harus diseriusi, ya. Harus diseriusi. Ya. Dihafal ya. Jadi kalau matan Al-Jurumiyah misalnya harus dihafal, maka harus dihafal dengan mutqin. Itu salah satu maksud daripada as-sairu fil bilad. Ya, rakus terhadap sumber-sumber ilmu. Yang ketiga wasabrun kasabril jamal. Ya, sabrun kasabri al-jamal. Harus bersabar. Ini yang kita bahas. Sabrun kasabril jamal. Harus bersabar. Sabarnya bagaimana? Seperti sabarnya ini. Apa ini? Apa ini? Meja. Meja ini sabar ya. Apa buktinya dia sabar? Ya, ini kue dari tadi saya tidak pernah mengeluh mejanya. Ya. Tidak pernah mengeluh. Ya. Ini kursi ya. Bersabar. Buktinya saya dari tadi duduk tidak pernah bilang Ustaz sudah capek saya. Ya. Sabar. Jadi sabrun kasabri al-jamal, bersabar seperti sabarnya benda mati. Ya. Kemudian yang keempat kata beliau, kata Sya'bi, Imam Sya'bi, wa bukurun kabukuril qura. Ya, harus cepat. Ya, cepat. Masuk kelas tidak terlambat. Ya. Gitu. Kalau ada waktu murajaah ya tidak datang di akhir waktu. Ya, tetapi segera merapat ya, di awal waktu. Itu namanya bukurun ka bukuri al-qura. Jangan nanti main bola paling cepat datang di lapangan. Ya, pas waktu murajaah paling terakhir datang. Nah, jadi masing-masing ada waktunya. Ya, kembali tadi ke apa? Masalah tanzimu al-waqti. Harus pandai mengatur waktu. Gitu ya, 4 dia kata Imam Sya'bi rahasia itu salah satunya adalah bersabar yang kita bahas ya. Jadi bersabar itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang mau menjadi sahibu al-injazat al-kubra ya, prestasi yang besar ya. Saya kira itu ya. Jadi 4 tadi disebutkan oleh Sya'bi, 4 juga kita sebutkan. Kita ulangi dari pertama. Siapa yang bisa menyebutkan yang pertama dari kanan? Nah, dari kanan apa tadi yang pertama? Ya, min aina nabda'u al-injazat. Dari mana kita memulai prestasi besar? Apa tadi yang pertama? Al-bi'ah atau al-bi'atus shalihah, lingkungan yang mendukung untuk kita menjadi orang berprestasi. Masih di kanan bagian tengah. Yang kedua apa? Al-jiddu wal mujahadah, ya, kesungguhan dan militansi, ya. Kemudian yang ketiga di bagian kiri
Tengah. Apa? Tanzimul waktu, harus pandai mengatur waktu. Ya, ada waktunya kita serius, ada waktunya kita apa saatan. Ya, jadi kalau pergi main bola, ya ustaznya tegur bilang saatan. Ya, ada waktunya sebentar ustaz kita serius. Ya, jadi saat. Ini sekali-kali. Kalau bahasa kita ya sekali-kali olahraga, gitu ya. Hanya di sore hari. Kalau maghrib ya sudah waktunya murajaah. Kemudian yang keempat, yang terakhir apa? As-sabru, ya, harus punya kesabaran yang tinggi. Baik, saya kira itu ya. Ayuhal syabab, ayuhal abna. Nah, naktafi bihada, ya, kita cukupkan. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti di akhir ada sesi closing statement. Nah, Alhamdulillah, kita telah menyimak bersama pemaparan yang sangat menarik dan menginspirasi dari Ustaz. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi semangat baru bagi kita semua, khususnya dalam hidup kita. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangan dan menyampaikan pertanyaannya. Nah, bagus. ada yang tanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pertanyaan. Ini mungkin bisa jadi pemancing, Ustaz. Kami harap, karena barangkali banyak yang menanyakan dari para santri maupun asatidzah, namun mungkin masih malu-malu. Maka kami mengawali, ya. Sebelumnya kami sampaikan bahwa Ustazuna ini betul-betul merupakan orang yang paling pertama kami kenal dari asatidzah dan paling berjasa bagi kami sendiri. Pertama kali kami belajar nahwu, sorof ataupun bahasa Arab itu dari beliau. Ya, kalau kami tidak salah ingat, dulu kami ada 3 orang, saya, Ade Saputra dan Andi Rudi. 2 orang sudah di Madinah dan alhamdulillah kami sekarang di sini. Itu semua berkat didikannya Ustazuna Ustaz Basdian. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wala tansawul fadlah bainakum. Itu kami tidak pernah melupakan apa yang telah beliau perbuat kepada kami. Kemudian itu mungkin singkat di antara banyak kebaikan-kebaikan beliau kepada kami. Untuk pertanyaan, karena tadi ada yang diungkapkan sama Ustaz, jangan pulang sebelum kita mengulas ilmu dari beliau. Maka saya bilang mohon izin Ustaz tidak pulang sebelum kita kuras ilmunya dengan pertanyaan. Insyaallah. Insyaallah kalau boleh bisa. Nah, tadi kami perhatikan ada 4 poin dari Ustaz Basdian. Nah, kemudian tadi ada juga 4 poin dari Imam Asy-Syafi'i. Maka kami juga akan berikan pertanyaan dengan 4 poin. Dan kami lihat kayaknya sekarang di asatidzah kita juga di Stibat biasanya kalau menyampaikan 4 poin Ustaz. Di wisuda kemarin kami menonton 4 poin. Ya, kayaknya sekarang sudah menjadi tren ini 4. Ya, apa-apa 4. Maka kami juga insya Allah akan bertanya dengan 4 pertanyaan. Ya.
Satu, mohon izin Ustaz, ini titipan pertanyaan dari teman kami, Ustaz Fadli yang dari Politologis. Nah, ini beliau tanyakan di grup. Pertanyaannya pakai bahasa Arab, tapi kami singkat saja pakai bahasa Indonesia. Bahwa setiap kami lihat Ustazuna Ustaz Basjarito menyampaikan kultum, ya, beliau selalu kaya kultumnya dengan kisah-kisah para salafus soleh atau khususnya para ulama. Beliau bisa menyebutkan sejarah kehidupan mereka, kemudian akhwal, ya, hal-hal yang berkaitan dengan mereka. Kemudian yang tidak kalah penting adalah setiap ulama yang beliau sebutkan pasti ada keistimewaan, ya, ada ijazah atau keajaiban yang dimiliki oleh masing-masing mereka. Kemudian pertanyaannya, beliau selain buku yang sudah kami kenal, misalnya ada Syiar A'lam An-Nubala, kemudian mungkin yang lebih masyhur lagi di kalangan penuntut ilmu, Qimatuz Zaman Indal Ulama, apakah bisa disampaikan lagi Ustaz marja-marja atau maroji yang berkaitan dengan sirah para ulama ini? Karena ya bagi kita ini penuntut ilmu, sebaik-baik inspirasi adalah inspirasi yang kita dapatkan dari para ulama. Itu Ustaz yang pertama. Jadi marja selain buku yang kita sebutkan tadi, bisa mungkin disebutkan terutama mungkin marja yang beliau banyak ambil dari situ. Itu pertama, pertanyaan titipan. Adapun yang pertanyaan kedua, ini pertanyaan dari kami sendiri. Satu, iya, bagaimana atau maharat apa Ustaz yang kita butuhkan itu, ya mungkin bisa dijelaskan secara singkat saja agar bisa membuat manzumah. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Ahmad secara singkat saja Ustaz, maharat apa yang kita butuhkan, ya, yang tentu setelah belajar ilmu nahwu, sharaf, kemudian balaghah atau apa lagi, maharat apa secara singkat yang kita butuhkan itu agar kita juga bisa membuat manzumah. Karena kami sebenarnya Ustaz asli itu suka bikin puisi kalau pakai bahasa Indonesia, bahkan bahasa Inggris juga pernah bikin, tapi kalau bahasa Arab masih kayaknya enggak pernah. Apakah ada maharo yang kita butuhkan agar bisa bisa membuat paling tidak manzumah pendek 5-10 bait dan ya sebagainya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebelumnya juga tadi yang disampaikan oleh murid kita bahwa beliau ini setiap kita lihat tidak bertambah tua, tapi semakin kita lihat semakin hari beliau semakin muda, dan ini bukan menjamak, betul-betul yang kami rasakan seperti itu. Semakin hari beliau semakin muda. Pertanyaan kami, apa rahasianya? Tentu selain ibadah ini kita mau rahasia yang bersifat praktis selain ibadah, doa, ya. Apa kira-kira rahasia beliau yang bisa bersifat praktis, implementatif agar kita ini bisa menjaga diri, ya, semakin lama, ya, bisa tetap bugar dan tentunya bisa tetap muda. Itu yang berapa? Yang ketiga, ada yang terakhir sekali. Tadi kita belum mendengar secara singkat cerita beliau, atau terutama di titik mana beliau itu mulai punya ketertarikan dalam menuntut ilmu. Ya, kalau bagi kita yang sudah sering melihat beliau, ya beliau sangat hebat dalam olahraga takbir dan juga olahraga sepak bola. Kami menjadi saksi sangat sering melihat itu, bahkan sampai sekarang. Oh, bulu tangkis juga, ya, betul. Ya, itu sangat-sangat hebat. Pertanyaan kami, dari mana beliau yang awalnya, ya, olahragawan punya kemudian momentum untuk punya ketertarikan untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Ya, terakhir sekali, sedikit kami infokan kepada semuanya. Ini kami dengar ceritanya dari orang yang insya Allah bisa kita percaya, dari salah seorang asatidzah kita yang pernah diajar oleh beliau. Ya, katanya beliau ini dulu waktu di Madinah itu, ya, pernah sekelas dengan salah seorang ulama, ustadz yang sangat terkenal, ya, doktor, ya, Ustadz Firanda, ya. Dan yang lebih hebat dari itu, ada yang lebih hebat, ya.
di dalam kelas saat tiba pengumuman nilai, sekalipun beliau tidak pernah dikalahkan oleh Ustadz Firanda. Waktu beliau sekelas dengan Ustadz Firanda. Ini ya, di antara hal-hal yang bisa kami sebutkan dari sekian banyak keistimewaan yang beliau miliki. Ya, saya rasa cukup. Semoga pertanyaannya bisa dijawab. Dan bisa memancing juga pertanyaan yang lain kalau ada. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, kami kembalikan pada mereka. Jadi dikuras dulu Ustaz ilmu tak? Langsung saja ya. Iya, langsung. Cukup ya untuk pertanyaan. Baik, saya jawab satu persatu dari awal ya, sesuai dengan susunan pertanyaan. Buku apa namanya, sirah ya, baik itu sirah nabawiyah ataukah sirah sahabat ya, atau sirah sholihin, itu memang ya sangat penting bagi setiap muslim, khususnya penuntut ilmu ya. Sebetulnya kalau kita membaca sirah para salaf dan pimpinannya Rasulullah SAW, itu tujuannya bukan tasliyatun nafsi saja ya, walaupun itu salah satu manfaatnya ya, bukan tujuannya untuk menghibur diri kita ya. Bahkan tujuan kita membaca sirah para salaf itu karena kita menilai bahwa sirah mereka, ya maksudnya pimpinan para salaf Rasulullah SAW, ya sirah mereka itu dalam manhajul hayat, ya manhajul hayat, ya. Karena mereka adalah qudwah kita, ya. Orang yang mencintai seseorang maka dia akan menjadikannya sebagai qudwah, dan untuk memaksimalkan iktidak kita terhadap ya, sang qudwah itu, maka kita harus tahu ya apa kehidupannya ya. Makanya untuk membaca sirah orang-orang soleh, kita harus mendahulukan sirah Rasulullah SAW. Alhamdulillah buku-buku sirah ya sangat banyak ya, seperti anak-anakku sekalian ya bisa menghafal secara mutqin ya, dengan mutqin al-urjuzah al-mi'iyah ya. Saya punya manzumah ada dua manzumah saya untuk sirah ya. Yang pertama lebih 70 bait ya. Kemudian saya singkat akhirnya menjadi 30 bait lebih ya. Karena sirah ini sangat penting ya. Saya berharap suatu saat ya, paling tidak ya anak-anak saya harus wajib hafal itu ya. Saya sudah berpesan kepada orang-orang dekat saya ya, kalau satu saat saya meninggal ya, maka tolong anak-anak saya kalau besar disuruh menghafal ya manzumah sirah nabawiyah yang saya tulis ya. Karena kalau kita tidak mengenal Nabi, bagaimana kita berqudwah ya? Bagaimana kita menjadikannya sebagai qudwah ya? Tidak cukup kita mengatakan Nabi adalah tauladan kita, tetapi kita tidak mengenalnya, tidak ada manfaatnya ya. Para sahabat ya, alhamdulillah kalau buku ya sirah para sahabat itu ada yang ditulis oleh siapa? Ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, namanya Al-Isabat ya fi tamyizi as-sahabat. Kalau mau mengenal para sahabat dibaca Al-Isabat ya. Ustaz Maulana itu
karena saya mendengarkan beliau sudah berkali-kali khatam itu buku Al-Isabah, padahal berjilid-jilid, mungkin 8 jilid ya, sebagian cetakan ada 8 jilid, ada yang lebih besar. Beliau berkali-kali khatam itu. Tujuannya untuk apa ya? Supaya kita mengenal para sahabat. Kalau dari zaman Nabi ya sampai zaman Al-Hafidh Imam Az-Zahabi, buku yang paling bagus itu yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi ya, Siyar A'lamin Nubala. Ya, walaupun ada buku-buku yang lain ya juga bisa menjadi tambahan ya, mendapatkan tambahan dari apa yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Ya. Dan setelah Imam Az-Zahabi ternyata Imam Asy-Syaukani, Imam Asy-Syaukani itu menulis buku sebagai sambungan dari Syiar A'lamin Nubala. Ya. Namanya Al-Badrut Thaliq. Ya, Al-Badrut Thaliq. Itu ditulis oleh Imam Asy-Syaukani. Ya. Imam Asy-Syaukani itu menulis Al-Badrut Thaliq. Ya. Sirah yang ditulis itu adalah sirahnya orang-orang yang hidup setelah zaman Imam Az-Zahabi sampai zaman beliau. Ya, ulama-ulama ya, ditulis biografinya oleh Imam Asy-Syaukani. Ya, ulama yang hidup setelah zaman Imam Az-Zahabi. Jadi sambungan begitu. Ya, jadi sambungannya. Ya, kalau kita sudah baca ini, masya Allah kita akan mengambil dia manfaat yang sangat banyak ya dari. Dan ketika kita membaca sirah, ya, sirah Nabawiyah, sirah sahabat, ya sirah para ulama-ulama setelahnya, maka kita harus betul-betul menghayati dan berusaha untuk menjadikannya sebagai qudwah dalam masalah itu. Misalnya Imam Al-Bukhari ya, beliau melakukan perjalanan menuntut ilmu dari mana? Dari Bukhara ya, terus beliau masuk ke Baghdad, ke Naisabur, ke Baghdad ya, lalu kemudian ke Hijaz ya. Itu kan menambah semangat kita untuk juga mau menuntut ilmu walaupun harus letih seperti itu ya. Sebagian ulama itu kan menulis perjalanan Imam Bukhari itu menuntut ilmu ya, kalau mau diukur-ukur ya, beliau itu sudah seperti keliling dunia. Ukurannya perjalanan beliau itu sudah seperti orang yang mengelilingi dunia ini ya. Karena masuk ke Baghdad bukan hanya sekali ya, masuk ke negeri Syam bukan hanya sekali, masuk ke Hijaz juga seperti itu ya. Jadi berputar-putar ya, tujuannya untuk itu tadi ya, as-sayru fil bilad, mencari sumber-sumber ilmu. Itu ya. Yang kedua tentang manzumah atau qasidah. Manzumah itu istilah lainnya adalah qasidah. Saya sebetulnya awal ya tertarik menulis manzumah itu ketika belajar di IPIA Jakarta. Ya. Saya pernah di Jakarta di IPIA setahun, ketemu dengan Syekh dari Mesir. Ya. Beliau ahli syair. Nah, pertanyaan saya ke beliau ya sama dengan pertanyaan tadi. Ya, bagaimana caranya kita menulis bait-bait syair, ya, bait-bait syair yang berkelas, begitu ya. Karena syair-syair itu ya ada bukurnya istilahnya, ya. Ada aturan penulisannya. Maka jawabannya ini yang saya jawaban beliau ini yang saya akan jadikan jawaban juga. Beliau mengatakan hafal dulu syair, sebelum itu hafal syair. Bilang di mana syair itu saya hafal? Nanti dia bilang tasaffah al-mu'allaqat sab'ah ya. Ada syair-syair jahiliyah itu
ya namanya kurang bagus syair jahiliyah, tapi kita akan istifadah dari sisi bahasa, ya, dari sisi aturan membuat syair. Ya, itu dulu dihafal katanya. Ya paling tidak tasaffah lah, ya. Buka, ya. Karena itu kita akan mendapatkan khazanah bahasa yang luas, ya, kalau kita membaca al-mu'allaqat, bahasa syair, ya, aturan-aturan syair. Dan sekali lagi bahwa syair itu ya tetap harus sejalan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab yang disepakati, ya, kaidah nahwu, ya, diupayakan tidak dilanggar. Ya begitu pula dengan kaidah saraf, ya, dan mengikuti buhur-buhur yang telah ditetapkan oleh para penyair, ya. Itu. Kemudian yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Bahasa sehat. Oh, saya sebetulnya tidak merasa muda, ya. Nah, wallahu a'lam, apa rahasianya saya juga tidak tahu. Ya mungkin ya apa namanya, hidup tidak selalu tegang begitu, ya, saat-saat ini. Ada waktunya kita harus melepaskan ketegangan itu. Kemudian yang terakhir, itu tidak benar, ya, informasinya kalau saya punya nilai jauh lebih tinggi dari Ustaz Firanda, tidak, ya. Beliau Masya Allah sangat berilmu dan sahabat saya, ya. Alhamdulillah di Madinah saya akrab dengan beliau, dan ya alhamdulillah walaupun tidak pernah berkomunikasi akhir-akhir ini, ya, tapi ya saya banyak istifadah, ya, setelah selesai dari Madinah saya banyak mengambil faedah dari beliau, ya, karena beliau berilmu dan ilmunya jauh lebih banyak daripada saya, apalagi nilainya, ya. Baik, saya kira itu, ya, cukup buat pertanyaan. Oh ya, jadi menuntut ilmu itu tidak boleh ditabrakkan dengan hawamish, ya. Kalau kita punya buku itu ada catatan kaki, ya, atau ada catatan pinggiran, ada buku inti, ya, ada tulisan inti di buku itu, ya, itu tidak bisa ditabrakkan, tapi harus disatukan. Jadi maksudnya inti dalam perjalanan hidup kita itu kan ya beribadah kepada Allah, ya, dan termasuk diantaranya menuntut ilmu. Adapun ya misalnya berprestasi di olahraga, ya, atau pandai main bola, itu hanya hawamish dari kehidupan ini, ya. Itu hanya hawamish, ya. Kalau di buku itu ada catatan kaki, itu begitulah olahraga itu, ya. Jadi bukan dia inti dari kehidupan, jadi tidak terganggu, ya, menuntut ilmu kita oleh hawamish itu, ya. Saya kira seperti itu, ya. Saya kira cukup. Barakallahu fikum. Nah, cukup, ya. Ya, satu lagi, satu saja, ya, kita usah 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, singkat saja, Ustaz. Kalau Ustaz Ahmad tadi pertanyaan yang keempat, pada kami Satu.
Aduh. Singkat saja. Baik. Pertanyaan yang pertama, kita semua ketahui bahwasanya sabar itu berat. Maka apa motivasi besar Ustaz dari sabar itu sendiri? Bagaimana Ustaz menyikapi sabar itu? Baik. Kemudian yang kedua, Ustaz mendengar Ustaz jadi ulama apa Ustaz fans lupa? Enggak apa-apa. Itu pertanyaan bagus ya. Baik, yang saya jawab dulu yang kedua ya. Saya tidak fanatik ya. Dengan pemain tertentu atau klub tertentu ya. Saya tidak fanatik, tetapi kalau misalnya kalau misalnya main bola, ya mungkin ada yang mengatakan mirip mainnya ini, ya itu tidak ada maksud untuk menyerupai, atau mirip kalau menendang mirip tendangannya si Fulan, ya itu tidak ada maksud, ya mungkin ya kebetulan saja. Terus yang pertama tadi, ya memang ya sabar itu adalah ibadah qalbiyah ya. Jadi dia adalah ibadah qalbiyah. Jadi kalau kita bersabar menuntut ilmu, dan menuntut ilmu adalah ibadah jasadiyah ya, ibadah jawari ibadah al-jawari ya, atau badaniyah, maka terkumpul dua ibadah ya, ibadah sabar, as-sabar, dan ibadatul talabil ilmi. Ya, dengan itu insya Allah kita mengumpulkan ibadah. Jadi kita harus menilai bahwa, atau harus memandang bahwa bersabar dalam melakukan satu kebaikan pasti membuahkan samarah, ya pasti mendatangkan kebaikan ya, ajilan atau ajilan ya, dalam waktu yang dekat atau dalam waktu yang lama ya. Intinya kesabaran itu sangat dibutuhkan ya, makanya kenapa ada dalam para nabi itu, para nabi ada yang disebut ulul azmi ya, ulul azmi minar rusul. Jumlahnya berapa ulul azmi? Ada 5 ya. Ulul azmi itu ya karena mereka punya kesabaran yang berada pada level yang paling tertinggi. Ya. Semua rasul ya punya kesabaran. Ya, punya kesabaran dalam berdakwah, dalam menyampaikan risalah Allah. Tapi yang 5 ini ya kesabarannya ya luar biasa, lebih daripada semua nabi-nabi. Makanya disebut ulul azmi minar rusul. Ya. Saya kira cukup ya. Ya. Di mana di Bulukumba? Di ujung loe. Ya, di pinggiran ya, pinggiran di Syati'il Bahar ya. Kalau saya Tiljibal ya. Kalau siapa namanya tadi? Siapa? Oh, Fatul ya. Kalau Fatul ini di laut ya, selalu ya, melihat laut. Kalau saya ya, berada di pegunungan. Saya berada di mana? Dekat Bandung ya, dekat Bandung. Bandung itu Bantaeng, dekat gunung ya. Jadi perbatasan dengan Bantaeng. Bantaeng itu tetangga Bulukumba ya. Jadi saya berada di perbatasan, di pegunungan ya. Baik, barakallahu fikum. Saya kira cukup ya, Ustaz. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban-jawaban tersebut dapat dipahami dengan baik dan memberikan semoga jawaban-jawaban tersebut dapat dipahami dengan baik dan bisa menjadi atau memberikan wawasan
baru bagi kita semua. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi terakhir dari acara kita ini, yaitu penyampaian closing statement oleh bapak dari kita. Untuk itu kami persilahkan kepada beliau untuk memberikan penutup dan pesan-pesan akhir kepada kita semua. Kepadanya pada tafadhal alaihi masyaallah. Ya, ada penutupnya ya. Ya, alhamdulillah antum tinggal di pondok seperti ini ya. Saya pribadi itu cemburu ya dengan anak-anak yang sejak kecil sudah mondok ya. Ada ungkapan Arab mengatakan al-insanu ibnu bi'atihi ya, manusia itu adalah anak anak lingkungannya ya. Insyaallah dengan mondok atau akan terbentuk ya, terbentuk menjadi anak-anak yang ya fil mustaqbal dia menjadi ashabu al-injazati al-injazat al-kubra. Jadi selalu hadir ya dalam benak antum bahwa saya harus punya injazat al-kubra fil mustaqbal. Baik, sekalian saya tutup ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah rangkaian acara kelas resmi hari ini. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan dari seluruh hadirin, baik yang hadir secara langsung maupun orang tua yang menyaksikan secara online. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi bekal dalam hidup kita sehari-hari. As'alullah azza wa jalla an yaj'ala hudurana fi mizan hasanatina kama nas'alullah an yaj'alana min at-ta'ibin al-munibin ila Allah, an yaghfirallahu lana khatayana qalilaha wa kathiraha saghiraha wa kabiraha sirraha wa alaniyataha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.